Saudara, sebanyak 4 tersangka perdagangan anak ditangkap Satreskrim Polres Tasikmalaya, Jawa Barat. Satreskrim Mabes Polri menangkap 8 tersangka tindak pidana perdagangan manusia jaringan internasional. Kasus perdagangan manusia di Sulawesi Utara perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Sementara di Jawa Barat, rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan adalah pemicu banyaknya orang, terutama wanita, menjadi korban kejahatan transnasional tindak pidana perdagangan orang. Kasus perdagangan orang di Indonesia masih marak terjadi saat ini. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan industri seksual. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 secara singkat, perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, dan penyekapan dengan tujuan untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. KPAI mencatat 3 tahun terakhir, kasus eksploitasi anak di bawah umur banyak terjadi. Di antaranya pada tahun 2019 terjadi 244 kasus. Pada tahun 2020 terjadi 149 kasus. Dan pada tahun 2021, sejak Januari hingga April, terjadi peningkatan hingga berjumlah 217 kasus. Faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi ialah kemiskinan, di mana tekanan ekonomi kian hari kian meninggi, sedangkan kesempatan kerja dan jumlah tenaga siap kerja tak seimbang. Terlepas dari faktor apapun yang menjerat terjadinya perdagangan anak dan perempuan, hal ini tetap melanggar hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup dan hak untuk tidak diperbudak, sesuai dengan pasal 28I ayat 1. Memang miris melihat perempuan dewasa maupun anak di bawah umur bekerja sebagai pemuas nafsu, terutama anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan baik dan belajar sungguh-sungguh untuk bekal menghadapi masa depan yang cerah, malah dijadikan objek perdagangan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menanggulangi perdagangan anak dan perempuan agar masalah ini tidak lagi terjadi di Indonesia. Ada beberapa cara untuk menanggulangi perdagangan anak dan perempuan. Yang pertama yaitu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat. Dengan kita memberikan pengetahuan, sosialisasi, dan juga penyuluhan terhadap masyarakat, masyarakat akan sadar dan juga mengetahui dampak negatif serta bahaya dari perdagangan anak serta perempuan. Ada beberapa contoh dampak negatif serta bahaya dari perdagangan anak. Yang pertama yaitu rusaknya masa depan. Yang kedua, rusaknya mental serta kesehatan orang tersebut. Yang ketiga, munculnya masalah psikologis. Yang kedua, aparat pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setiap lapisan masyarakat harus turut andil dalam menegakkan undang-undang ini. Jika ada perdagangan anak dan perempuan di lingkungan sekitar, kita tidak boleh menutup-nutupi hal tersebut. Pemerintah harus tegas dan terbuka dalam menindak oknum-oknum yang terhubung. Jangan sampai terjadi diskriminasi ataupun kriminalisasi anak atau perempuan yang sebenarnya merupakan korban. 3. Berperan aktif untuk mencegah hal yang dapat kita lakukan ialah dengan cara melaporkan pada pihak berwajib. Bila kita menemukan kasus seperti ini, selain itu, kita dapat mengarahkan anak-anak di lingkungan sekitar, saudara atau anak muda lainnya yang gemar beraktivitas di situs jejaring sosial untuk lebih berhati-hati dalam berteman, terutama teman di dunia maya. Jangan sampai terhasut oleh hal-hal yang dapat mendekatkan diri mereka pada kasus perdagangan anak dan perempuan. Setiap solusi yang hadir untuk menanggulangi masalah ini tidak akan terlaksana jika bukan diri kita yang menegakkan. Oleh karena itu, mari kita gaungkan stop perdagangan anak dan perempuan, akhiri perbudakan modern.